nol. Tenaga menuju nol, Z-nya sudah nol. Z-nya bom posisinya bukan nol, bom posisinya di 115,451 mm. Bom posisinya. Oke. Ini home posisi mesin. Posisi home posisi mesin di kiri bawah mejanya. Kiri bawah mejanya. Beda mesin, beda home posisinya. Di mesin Burko, home posisinya mejanya di kanan atas. Z-nya 0. Kalau ini Z-nya nggak 0. Namanya ini mesin koordinat sistem. Jadi semua posisi itu referensinya dari posisi nolnya mesin. Nanti kalau ada benda kerja, saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini, dimanapun selama di atas meja, itu pasti referensinya ke posisi koordinatnya mesin. Tapi benda kerja juga punya koordinat. Ketika Anda ngambil vektor kan dari misalkan titik x z nya nolaknya di sini gitu ya. Di sini ada di sini kan bisa ada gitu. Itu namanya WCS, work coordinate system atau workpiece coordinate system. Yang tadi itu machine coordinate system. Makanya nanti ada G00, ada G54. G54 kalau di kode G-code sudah ada G54, maka dia sudah pasti menggunakan koordinat benda kerja. Artinya saya sudah memberitahu mesin benda kerja ini titik 00-nya di sini terhadap 00-nya mesin. Gitu ya. Nah, ini mesin koordinat sistem. Kemudian kemarin 3 parameter pemotongan apa aja? Tip, rate, tiga ya. Speed, speed rate, depth of cut. Informasi itu ada di sini. Speed, speed rate, speed, spindle speed, sama speed rate, depth of cut, tergantung Z-nya. Depth of cut itu Z-nya. Ya, kedalamannya berapa? Kalau mesin milling ya Z-nya, tapi kalau mesin bubut X-nya. Karena mesin bubut hanya ada 2 koordinat X sampai Y. Z-nya tidak ada. Kecuali filter. Oke ya. Nah, ini saya terangkan. Nanti kalau Anda tidak paham, bisa dibaca manual operasinya. Ya. Ini saya terangkan tampilannya dulu. Yang pertama ada tadi power on, power off, nyalakan, matikan. Ini emergency. Kalau sewaktu-waktu misalkan waktu program ini benda kerja, ini tool. Ternyata nggak gini, ternyata gini, tidak salah. Yang ditekan adalah emergency-nya. Ya, ini. Ya, langsung ini. Jadi kondisi emergency execute. Tapi kalau ini ya gitu ya. Kalau ini berbahaya, tekan emergency ini paling cepat. Kalau ada sebel kan gimana ini? Kondisi program sedang di tengah, terus dan gini, kondisinya close nya. Kemudian adanya ender check atau knob, dan knob. Setiap eksekusi running program itu pasti menggunakan cycle start. Ini untuk pause. Cycle start ini pause. Nah, kemudian ada tombol-tombol di sini. Ya, ini namanya jog key. Cara untuk milih
Z-nya di sini. Saya mau gerakkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z di sini milihnya. Ya. Ada function K. Ya. Ada override K untuk ngatur tadi itu feedbacknya berapa, speednya berapa, atau putar CW atau stop. Ya. Selanjutnya untuk G00 nya nanti Anda bisa milih ini. Nanti saya terangkan G00 itu apa. Ini G00 itu gerakan tanpa makan. Jadi toolnya belum nyentuh ke sini. Gitu ya. Misalkan mau pindah ke sini mau ke sini, kalau sampai pindahnya menggunakan G01, G02 atau G03, maka nanti kecepatan geraknya tergantung feed rate-nya. Tapi kalau G00 langsung dia cepat seret ini. Dan kecepatannya diatur di sini. G00. Ya. Misalkan kalau ganti toolnya di sini pindah ke sini atau ke sini. Itu pakai G00. Ya. Gantinya atau tool change-nya secepat apa tergantung. Ya. Kemudian ada alpha K. Nomor K, kemudian mode K. Mode K ini hubungannya ke sini, karena ada panahnya ya. Ini display K, ini kursor. Display mode sini, ini alpha K. Nah, bisa dikatakan hampir semuanya itu yang paling penting di sini. Mode yang paling penting. Mode. Saya mau ngeload program, mau edit program, mau nyoba kode-kode program pendek, itu pasti harus ke sini dulu. Mau simulasi, mau ngedit ya ke sini. Ini edit memori ketika kita mau running program. MDI manual data input. Saya mau gerakkan mesin secara manual untuk setup atau ke home position atau lihat listnya program di sini. Hampir-hampir di sini nggak ada fungsinya kecuali ke sini dulu. Ya. Oke. Kalau lupa lihat di manual operation. Ya. Baik. Sekarang kita ke handle job dulu. Handle job. Boleh mungkin agak ke sana, boleh apa? Ini ada masuk sih. Jangan mungkin yang ngerekam malah masukkan sini. Coba. Mbak Sisi. Sekarang saya ke handle job dulu. Ini ada tampilan seperti ini. Yang putih yang aktif. Yang biru nggak aktif. Yang putih namanya di atas ini. Nama kolomnya tabelnya tool set, tool offset. Gitu ya. Tool offset. Ini work offset. Yang ini informasi jendela. Untuk koordinatnya ada operator G54. Ini pokoknya workpiece koordinat, bisa G54, G55 dan seterusnya saya terangkan. Ini mesin koordinat. Tadi yang 00 tadi itu. Ya. Nah. Ini edit. Tampilan edit. Kalau mas saya mau ke sini saya tekan edit. Ya, nanti dia berubah edit. Ya. Ini handle job. Kalau mau pindah ini kan offset, tool offset, zero offset. Ini position. Sini. Sampai nggak bisa ngedit ini kalau yang aktif ini. Saya nggak bisa ngedit ini kalau yang aktif ini. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau mau ngedit ini pastikan ini aktif dulu. Dan seterusnya. Nah, kita ke handle jog. Handle jog itu menggerakkan akses mesin CNC secara manual. Fungsi utamanya itu untuk setup. Ya, menggerakkan secara manual. Misalkan ini Z, berarti yang aktif sumbu Z. Saya hanya bisa menggerakkan sumbu Z. Saya pilih Y, yang aktif sumbu Y. Ya. Saya pilih X, yang aktif sumbu X.
Oke ya. Sekarang posisinya masih di posisi operator karena saya masih memperhatikan ini gitu ya. Jadi saya sebagai operator aja yang dilihat di sini, yang kedua yang dilihat ini. Nanti ketika running program yang dilihat ini saja, ini sudah nggak peduli. Ya. Tapi ketika setup pasti ini sama ini. Ya. Oh, untuk mesinnya nanti ngikuti yang work G54. G54 yang work coordinate system. Work disk coordinate. Ya. Tapi sebelum running mesin pasti saya harus mendefinisikan ini dulu terhadap ini. Karena kalau di operator saya pindah ke sini ya percuma. Yang dieksekusi koordinat yang lain pasti. Nggak tahu. Saya sudah ngisi di sini loh kok. Beda. Belum saya pindah. Oh, pasti salah nanti. Kalau ininya sama ya masalah. Tapi kalau beda, Anda running yang ini padahal yang Anda mau yang ini gitu ya. Makanya yang kemarin saya cerita, yang ragumnya di bor atau mejanya di bor itu ya gara-gara itu. Ya, sudah saya setting, belum dipindah, baru di posisi operator gitu ya. Makanya fatalnya di sini Anda harus paham ini. Baik. Kemudian setelah Anda tahu ini yang aktif sumbu X, Anda lihat ininya, skalanya. Skalanya 0,01. Artinya satu klik ini dia akan ganti pindah 0,01. Tapi pindah Pak, salah arah. Ya nih, yang kisar 2 digit belakang titik, belakang koma. Ya. Satu kliknya berarti 0,01 mm. Skalanya ini mana? Handle jog skala 0,01 di sini. Atau skala 1 mili berarti. Satu kliknya 1 mili. Klik. Ya, lihat suara ada. Nah. Sampai berapa? Sampai 0,001 paling kecil. 1 mili, 0,1, 0,01, 0,001. Ini lebih presisi lagi, nggak terasa, nggak kelihatan di meja. Tapi kalau yang ini nggak kelihatan nih, nggak kelihatan ya. Ada udah motor banyak itu. Tapi kalau yang ini, ya 1 mili, 0,1, 0,01, 0,01. Atau 1, 1/10, 1/100, 1/1000. Atau 10 mikron, 100, 1000 mikron. Gitu ya. Cara megang handle ini penting. Ini tolong diperhatikan. Sangat penting cara megang handle itu. Karena saya bisa megangnya begini, bisa begini atau begini. Ya, tergantung benda kerjanya seperti apa di sini terhadap tool. Kalau ini kosong melompok nggak ada apa-apa, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada benda kerjanya, nah itu beda caranya. Kalau toolnya masih jauh, misalkan tadi, coba permisi ya, saya ambil satu aja. Ini. Kalau masih jauh, oke, enggak masalah. Saya enggak masalah. Tapi kalau udah deket, tek gini enggak boleh kayaknya. Kalau masih jauh Anda megangnya gini misalnya. Enggak masalah. Tapi kalau udah deket harus gini megangnya. Kenapa? Kalau ini Anda bisa per klik. Ya. Kalau gini praktik susah ya, Pak. Loh, pasti kelebihan kan. Jangankan 1 mili, 0,1 atau 0,01 aja, ini bending pecah ini, atau ininya cacat. Gerakan yang hanya segini aja, 0,001, salah arah, harusnya mundur tapi ke sini, bisa pecah ini. Jadi kalau harganya 50.000, 100.000 enggak masalah. Ini harganya ada yang belasan juta. Dulu pernah ya ada seseorang sambade itu, sambuan itu ya, masih awal belajar CNC, harganya 1,5 juta. Pecahnya ada di lab. Nanti kalau saya tunjukkan. Misi Pak. Izin datang. Ya, silakan. Datang. Ya.
Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah toolnya dekat dengan material, harus pegangnya gini, harus gini. Biasanya saya marahin. Kenapa? Biasanya kalau dimarahin langsung ngerti gitu ya. Bahaya nih. Tapi nek hati-hati itu ya. Wah, hebat sekali gitu. Tambah galau-galan gitu ya. Langsung hati-hati kamu ya. Ini bisa. Mending dimarahin sekarang daripada dimarahin di perusahaan nanti. Maksudnya menunjukkan penekanan bahwa itu sangat penting. Sangat penting. Urgent. Itu ya. Nah, jadi skala ini sangat penting ya. 1, 0,1 dan seterusnya. Sumbunya juga gitu. Ini mas. Sumbu Z. Iya, yang atas. Ya. Sumbu. Oke. Enter job. Jadi sumbu X di Z. Jarang sekali pakai ini. Sebenarnya walaupun bisa ini saya tekan terus ini ya dia berat. Tapi kan nggak enak. Ini nggak seempuk yang di Hurko, mesin Hurko. Hurko itu ini, makanya kemudian nggak bisa diatur kecepatannya berapa ini. Kalau Hurko bisa diatur, saya tekan set atau bisa diatur. Makanya sering menggunakan ini. Nah kemudian kalau saya mau, maksudnya misalkan X-nya di sana gitu ya, mana di sana. Ini kan lama ya. Lama kan. Kemudian ketika habis masukin di ujung sana, saya mau ke sana gitu ya. Muter lama capek gitu ya. Nah, saya menggunakan fitur zero return. Ya, caranya karena saya mau execute harus di bonus. Ya. Zero return X single sumbu X stop ya. Zero return atau G28 nanti ya, atau G berapa ya, G90 ya, ya sih. Zero return X single, nanti kalau Y juga itu zero return Y sampai Y nya di sini single, Z juga begitu. Tapi kalau semuanya zero return all, walaupun all tetap satu-satu dia gitu ya. Ini fitur untuk home position. Yang 00. Nah, bukan 00 itu rapid reverse, sorry, tadi namanya rapid reverse ini. Gerakan cepat tanpa makan. Rapid reverse. Atau rapid override. G00. Ya. G00 bukan 0 posisi 0 ya. G00 itu gerakan tanpa makan. Nah. Ya, zero return X sekarang Y ya, zero return Y Single. enggak. Kalau bedanya dengan all gimana? Misalnya. Oh ya semuanya X Y Z. Zero return langsung all. Ya X Y Z cuma satu-satu, X dulu, Y dulu, Z dulu. Artinya perlu ditekan dulu nggak pakai Y sama X? Enggak, langsung zero return all. Langsung all. Nah. Yang Z juga begitu. Coba tekan Z. Balik, Mbak. Zero return Z single. Nah, sekarang mengenal koordinat mesin. Kalau rumahnya kan sudah tahu homingnya di sana, Z-nya di sana. Tapi plus minusnya yang mana? Koordinat kan bisa ada plus minusnya kan masing-masing. Nah, Anda bisa menggunakan kaidah tangan kanan begini. Dan Anda jangan malu-malu menggunakan begini. Ya. Oh, Anda gini aja tidak malu pasti. Ini yang malu masa gini malu. Kenapa kok malu? Kadang-kadang karena dia malu, kita hebat di apalnya gitu ya. Oh, expose-nya sana gitu ya. Ternyata salah gitu. Apalagi kalau kondisi sudah mepet kayak gini tadi itu. Plek. Ini harusnya mundur. Kalau ke sini ininya cacat atau patah, maksudnya gitu. Harusnya ke sana itu
apa arahnya. Gitu ya. Begini thumbnya itu X plus, forefingernya itu Y plus, ini Z plus. X, Y, Z plus. Kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Tangan kanan ya. Ya, X, Y, Z plus. Oke ya, X, Y, Z plus. Kemudian sekarang saya tanya, ini kuis. Nah. X ya.